ke rumah rapat. Ngapain? Kita sharing, kita meeting lagi. Gimana caranya supaya jaringan ini makin besar gitu, terutama jaringan di Tasikmalaya. Nah ini selalu kita lakukan gitu. Kita selalu mengadakan meeting leader gitu. Kenapa? Karena kita pengen bawa teman-teman sukses gitu. Nggak pengen hanya kita sendiri gitu. Karena apa? Kalau misalkan bicara lelah ya lelah, betul nggak? Sampai subuh tadi. Sampai subuh. Kalau bicara lelah ya lelah gitu. Tapi yang kita pikirkan apa? Bukan kita pribadi, tapi tim yang udah masuk ke tim ini gitu. Kita pengen semua yang udah masuk ke tim ini sukses. Nah, saya ingin menerapkan sesuatu yang mungkin tidak biasa di kawan-kawan. Dan ini adalah hal atau kunci kalau misalkan kita pengen sukses. Sebetulnya Kang Dani, apa sih yang bisa dari Kang Dani gitu? Kenapa kok Kang Dani bisa cepet? Kenapa si Andi bisa cepet? Kenapa si Ustadz Mumu bisa cepet? Karena satu hal, kunci sukses itu 95% keyakinan. Nah ini yang saya bentuk di jaringan. Keyakinan. Masalah teknik itu cuma 5%. Dan problemnya kita terlalu fokus di 5% ini. Gak bisa presentasi lah. Gak bisa presentasi tinggal belajar. Gak bisa ngomong lah. Gak bisa ngomong tinggal belajar. Karena saya dulu pun sama. Betul gak? Saya dulu pemalu, saya dulu pendiam dan sebagainya. Tapi kenapa saya sekarang bisa berdiri? Satu hal, keyakinan. Keyakinan. 95% sukses itu dari keyakinan. Keyakinan untuk apa? Keyakinan terhadap impian. Keyakinan terhadap apa? Terhadap perusahaan. Keyakinan terhadap apa? Terhadap tim. Keyakinan terhadap apa? Terhadap produk. Jadi yakin saya dulu dijelaskan eco racing bagaimana oleh sponsor. Cuma dijelaskan 300 kiri, 300 kanan Mobilio. Gak dijelaskan produk. Kayak enggak? Gak dijelasin produk. Karena beliau pun baru fokus seminggu. Gak dijelasin produk. Cuma yang saya lihat 300 kiri, 300 kanan. Ini target yang sangat kecil. Kalau kita di luar sana, di network marketing sana, atau misalkan di bisnis yang lain, atau kerjaan yang lain, yakin gak mungkin 600 ya, 600 poin bisa dikasih mobil. Kecuali kalau misalkan daftarnya gede gitu. Oh ya enggak? Dan ini daftar pun udah ada kembalian gitu kan. Saya lihat di situ, daftar 1,5 dapat produk 2 juta. Betul enggak? Dan targetnya kecil, cuma 300. Jadi 300 kanan lah. Segini mah insya Allah sebulan misalnya. Betul? Sebulan. Padahal saya sendiri nggak tahu bagaimana caranya. Tapi saya yakin sebulan bisa tembus Mobilio. Makanya ketika saya presentasi di awal, ngajak Kang Adi bagaimana? Bos, pengen mobil nggak? Siapa sih yang nggak pengen mobil, betul nggak? Pengen mobil nggak? Pengen lah. Bener cinta. Iya, ente sebulan bisa dapat mobil loh bos. Wah, yang bener. Gimana caranya? Jangan kepo bos, bahaya. Jangan kepo, bahaya. Bahaya apa bos? Udah bisa nyetirnya belum? Ya lumayan lah, bisa dikit-dikit. Udah punya garasinya belum? Ya belum lah. Orang rumah juga ngontrak gitu kan. Belum. Berarti apa? Nggak cocok. Kalau dilihat apa? Kalau saya pribadi dulu pakai motor kredit awal merintis. Baru 3 hari itu juga. Tapi kok saya yakin bener sebulan bisa dapat mobil. Karena apa? Karena kunci sukses ya keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Impian kita. Kalau kita sendiri nggak yakin terhadap impian kita, gimana kita bisa meyakinin orang lain, betul nggak? Dan ini yang saya lakukan ketika saya memiliki impian dan saya duplikasikan juga. Kamu harus punya impian. Makanya tadi Kang Andi nge-share, ayo teman-teman punya impian gak? Punya impian gak? Pengen mobil nggak gitu? Pengen merubah hidup nggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau, berarti harus punya impian. Kalau nggak punya impian, ya nggak punya tujuan, nggak punya arah, betul nggak? Contoh lah, misalkan kita naik taksi, mang naik taksi, terus kemudian masuk, ditanya sama si emangnya, mau kemana dek? Bebas lah mang, kemana aja. Yang bener deh mau kemana? Ya terserah lah, terserah mang aja lah, mau kemana juga. Kira-kira sama si emangnya dibawa kemana? Ke
Dibawa kemana? Paling muter-muter sampai duit kita habis, betul nggak? Kalau misalkan nggak diturunin di tempat yang tadi, seenaknya si emang. Itu kalau cowok, kalau cewek ya bahaya. Betul nggak? Ya itu gitu. Kalau misalkan nggak punya impian, kita nggak punya arah dan tujuan. Karena kalau misalkan kita pengen ke daerah, contohlah ke Jakarta. Kalau misalkan ke Jakarta, kita belum pernah ke Jakarta, terus ada Google Maps, ya. Nah Google Maps juga di situ kan harus ngeklik. Kita misalkan di lokasi kita menuju apa? Menuju Jakarta. Nah nanti diarahkan, betul nggak? Nah kita juga seperti itu. Kita bikin impian kita supaya apa? Supaya ada arahan, ada tujuan. Nah ketika misalkan kita belok dikit, kita ingat lagi impian kita. Kalau misalkan di Google Maps, misalkan salah dikit, oh dikasih tahu jalan sini, betul nggak? Ya itu supaya dikasih tahu gitu. Kita bener nih jalur mana. Nah dan impian ini jangan aja untuk impian kita. Yang saya tanamkan ke jaringan, ya, yang saya tanamkan ke jaringan bukan bagaimana cara mewujudkan impian kita. Karena itu adalah otomatis. Ketika apa? Ketika kita lakukan kerja kita. Kerja kita di sini apa sih? Bangun aset, teman-teman. Kerja utama itu bangun aset. Karena kalau misalkan ngejar impian, hanya sekedar impian gitu. Ya, yang penting tebus motor, betul nggak? Yang penting tebus mobil, ya percuma punya mobil tapi jaringan nggak jalan. Jaringan pada hancur, pada lari gitu. Terus bangun lagi, capek lagi, betul nggak? Tapi kalau misalkan kita bangun aset, gimana caranya kalau bangun aset? Bangun leader-leader yang kokoh. Bangun leader-leader yang hebat. Bangun fondasi-fondasi yang hebat. Di mana mereka bisa menduplikasikan apa yang kita lakukan. Ketika mereka udah melakukan apa yang kita lakukan, ya otomatis uang ngalir terus-menerus, betul nggak? Contoh, misalkan saya dulu ketika pengen mobil bagaimana? Ya tembusin di bawah. Komisinya gede. Saya nggak mikirin gimana komisi saya gede, saya gimana ya, yang di kiri saya gede, yang di kanan saya gede. Jadi saya nggak mikirin komisi sendiri. Kalau misalkan saya mikirin komisi sendiri ya lama gitu. Nah saya lihat, perhitungkan ini komisinya berapa, ini komisinya berapa, ya otomatis saya 2 kali lipat. Itu sederhana gitu. Misalkan contoh saya pengen Pajero, ya udah tinggal cetak 3 mobilio di kiri, 3 mobilio di kanan, otomatis Pajero. Ya, itu. Jadi saya benar-benar fokuskan jaringan ini supaya tembus. Ketika saya tembus mobilio pun, itu bukan alat edit, bukan istilahnya pencapaian. Kalau misalkan pencapaian, mungkin saya udah pakai happy-happy. Tapi saya ketika dapat mobilio asli, saya nggak senang sekalipun. Enggak. Kenapa? Karena yang dapat saya. Berarti yang hebat siapa? Bukan saya, yang hebat upline saya. Hebat itu ketika apa? Ketika kita bantu yang di bawah bisa tembus mobil juga. Dan alhamdulillah dalam waktu 40 hari ya, 40 hari. Bayangin di luar sana bisa nggak 40 hari? Mobil yuk. Tapi saya nggak senang. Saya lebih senang ketika saya bentuk jaringan saya tembus mobilio juga. Dan alhamdulillah cuma 3 bulan di Eco Racing. Alhamdulillah di bawah saya ada 2 unit mobilio. Beliau plus 2 tuh. Unit mobilio. Jadi yang saya fokuskan gimana ketika saya tembus mobil ini, bukan saya nikmatin, tapi bagaimana supaya di bawah juga dapat mobilio. Ketika yang di bawah di kiri dapat mobilio, di kanan dapat mobilio, tinggal suruh duplikasikan gitu. Jangan dulu nikmatin. Kamu pengen ke Pajero nggak? Kamu pengen nikmatin apa istilahnya, pengen dapat komisi nggak? Dapat cuma juga kalau misalkan punya mobil nggak punya komisi, betul nggak? Capek, tapi luar biasa. Cuma 3 bulan dan luar biasa 5 bulan. Ketika saya fokus, saya nggak mau istilahnya cuma mobilio, nggak enak. Ketika dipakai ya mobilnya, jalan jelek dikit, kerasa banget. Coba bayangkan kalau Pajero gitu, kan? Akhirnya apa? Ayo kejar lagi. Saya mau nembusin Pajero. Akhirnya apa? Harus ada 3 unit mobilnya di bawah, 3 unit mobilnya di kanan. Setelah Isan di jaringan kiri tembus, siapa nih? Oh, Eri Lukman. Saya bantu, teng. Alhamdulillah keluar. Di bawahnya lagi ada Pak Ustadz Mumu. Terus kemudian di kanan ada Kang Agus, ada Kang Uus. Kang Agus sama Kang Uus barengan dulu mobilionya. Nah ini luar biasa dan ternyata terbukti. Dulu baru 3 mobilio, 3 mobilio di kiri, 2 mobilio di kanan. Saya udah tembus Pajero. Ini dulu ya.
Ya. Gimana, luar biasa? Luar biasa. Keyakinan ini benar-benar luar biasa. Kalau misalkan bicara, teman-teman lihatlah di YouTube penampilan saya kayak gimana sih? Biasa aja, betul nggak? Pakai sarung, kadang-kadang baru bangun tidur, ya. Ini juga saya belum mandi nih, baru bangun tidur kan. Nah ini luar biasa. Jadi keyakinan ini benar-benar mantap gitu. Jadi orang itu dilihat gak hanya dari penampilan, mas, walaupun penampilan biasa, tapi ketika keyakinannya luar biasa itu yang dilihat. Keyakinan, apalagi didasari dengan ilmu, wah makin mantap gitu. Nah ini teman-teman semua diajarkan, apalagi langkah-langkahnya sama Mas Andi, tinggal ikuti aja. Karena Mas Andi pun setiap hari ngikuti arahan juga. Nah itu. Nah ini luar biasa. Kalau misalkan bicara sejarah kami di sini sangat luar biasa. Dan kami pun tidak pernah menyangka bisa sampai seperti ini. Dulu ya mungkin hanya gambaran sekedar ya mobilio penghasilan puluhan juta, tapi sekarang di luar ekspektasi. Cuma dalam waktu 11 bulan kan ya. Saat ini baru 11 bulan. Di tim kita udah berapa motor? Hampir 50 lebih. 70 ya. 70-an. 70 sampai target mungkin ya sampai 100 bentar lagi. Hampir tiap hari, lihat nggak di Facebook? Hampir tiap hari SSB tim motor. Kadang sehari ada 2, betul nggak? Kebayang? Itu luar biasa. Kenapa? Dulu nggak pernah kebayang. Saya aja dulu motor kredit gitu. Sebelum jalani bisnis ini, dulu lagi minus 70 juta dulu. Tapi sekarang gimana? 70 juta per bulan. Luar biasa. Artinya apa? Emang bisnis ini edan gitu. Edan. Kadang-kadang saya sendiri saya pengen bilang ke Pak Haji gitu, ke owner ya, ke kantor langsung, Pak Haji, aduh saya nggak tahan. Udah nggak tahan apa? Ini komisi ngejar-ngejar saya gitu. Iya, 70 juta per bulan. Bayangkan. Kalau di luar sana pengen motor, mobil, Pajero, rumah, kira-kira perlu waktu berapa lama? Di sini belum setahun saya. Dan yang luar biasa bukan saya pribadi, tapi tim juga alhamdulillah sekarang udah 70 motor, 30 mobil Lio, 4 Pajero. Paham? Dahsyat. Nah ini jadi apa? Saya memulai bisnis ini dengan keyakinan. Bukan karena saya teknik, bukan. Saya bisa Facebook Ads? Enggak. Saya bisa Google Ads? Enggak. Saya emang sebelumnya udah jago presentasi? Enggak. Tahu nggak? Saya emang punya banyak relasi? Enggak. Hanya di kampung dulu, ya di kampung saya, enggak ada yang percaya satupun. Enggak ada yang percaya satupun awalnya. Yang join malah di luar kampung. Ketika saya tembus Mobilio pun dibilangnya apa? Inventaris. Ketika saya tembus Pajero dibilangnya apa? Paling dikasih pinjam. Ketika saya tembus rumah 1M, mana rumahnya? Padahal ada video langsung sama Pak Haji. Ya udah, saya bagi-bagiin 1M. Dan luar biasa setelah itu apa? Pada ngomongin semua. Dahsyat kan? Itu bener-bener itu bisnis begitu. Pada rame. Dan alhamdulillah sekarang satu persatu join. Ya, kan? Artinya apa? Sebenarnya di sini nggak ada yang namanya penolakan. Penolakan itu hanya sementara, hanya ditunda join. Kenapa? Karena mereka belum paham. Bahkan ada yang luar biasa yang di warung deket lapang kopi. Nah itu namanya Mang Ii lah ya. Dulu Mang Ii cuma sekedar ini nyarahin. Jadi kalau misalkan ada yang nanyain kalau Dani Eco Racing sebelah mana ya? Sebelah sana. Kalau misalkan ada yang pengen tahu Eco Racing, tuh ke Kang Dani. Langsung ke sini diarahin. Tapi ketika join ya otomatis nggak ke Mang Ii karena Mang Ii nggak daftar, nggak dapat komisi. Nah lama kelamaan akhirnya di kampung ada 1, 2, 3, 4 yang join. Terus kemudian ditanyain, "Loh, kamu udah dapat komisi?" "Udah." "Kok bisa?" "Ya, saya cuma kenalin ke Kang Dani." "Oh gitu." "Cobalah ke sini saya jelasin." "Oh kayak gitu cara sistemnya." "Kalau gitu saya bisa." "Kenapa saya nggak join dari dulu?" Dahsyat ya? Ya, jadi orang itu nggak paham gitu. Nggak paham. Kalau paham yakin pasti join. Kenapa? Karena saat ini peluang Eco Racing ini benar-benar emas, teman-teman. Dan kita bukan hanya aset Indonesia kan, yang saya yakini bukan aset Indonesia tapi aset dunia. Mas Andi sendiri buktinya, ya, lagi nembusin ke Kuwait ya bos. Ya. Kapan? Hari Kamis. Hari Kamis. Tinggal tanda tangan ya. Udah. Oh udah tanda tangan.
tinggal dari Kuwait ke sini ya. Iya, dari ketemu anak. Ketemu owner 4 miliar, 4 miliar. Kebayang nggak 4 miliar kayak gimana? 4 miliar, poinnya berapa? 2.660. Mas Andi dapat komisi RO berapa sekarang? Sekitar 40.000 kali 40.000 berapa? Berapa? Hampir di angka 100 juta. Kalau ini udah jadi fix bulan depan udah 100 juta per bulan. Beri plus satu buat Mas Andi. Jadi asas kita bukan Indonesia tapi dunia. Jadi saya yakinin lagi teman-teman, kita harus punya yang namanya keyakinan. Karena masalah teknik itu yakin bisa dipelajari. Yakin bisa dipelajari. Karena yang namanya contoh lah, yang saya sering tekanin, keahlian itu bisa dipelajari. Semua orang pasti bisa. Kita pengen seperti apa sih gitu. Kita misalkan pengen jago presentasi. Kita misalkan contoh lah Messi. Messi kelihatannya wah dia istilahnya bakat, betul nggak? Ya emang bakat, tapi tetap ketika bakat itu nggak dilatih ya nggak bakal jadi apa-apa. Kalau sekarang lihat Messi, kayak misalkan bola sama sepatu itu nempel, itu nggak? Kayak pakai lem gitu, lengket banget. Kenapa? Karena memang latihannya luar biasa. Latihannya luar biasa. Cristiano Ronaldo, meskipun beliau bakat, kelihatannya bakat, tapi ternyata kerja kerasnya yang luar biasa. Dimana istilahnya ketika yang lain istilahnya yang lain latihan, beliau menu latihannya lebih dari yang lain. Ketika yang lain berangkat jam 8, beliau jam 7 udah datang. Ketika yang lain misalkan pulangnya sore jam 4, beliau jam 5. Dan ketika yang lain latihan misalkan push up-nya 1000, beliau lebihin lagi. Karena beliau nggak mau kalah sama yang lain terus. Ketika dulu melihat Messi, ketika di MU, beliau pemain terbaik di Inggris, Cristiano Ronaldo. Ketika pindah ke Madrid, dia di Spanyol, siapa pemain terbaik dunia? Messi. 3 kali Messi menjadi pemain terbaik. Cristiano Ronaldo terus lihat Messi ke depan, Messi ke depan, Messi ke depan. Tapi yang ada di pikiran Cristiano Ronaldo apa? Di pikiran saya tidak ada yang terbaik kecuali saya. Saya selalu berpikir saya adalah nomor 1 di dunia. Meskipun saya sekarang nomor kedua gitu. Atau misalkan saya nggak naik panggung sekarang, tapi saya yakin saya ini nomor terbaik di dunia masalah. Keyakinan terhadap impian. Dan apa yang terjadi? Berikutnya Ronaldo. Berikutnya lagi Ronaldo. Berikutnya lagi Ronaldo. Jadi keyakinan terhadap impian. Thomas Alva Edison yang bikin lampu gimana? Ketika diwawancara, gimana kesan Anda setelah 1000 kali gagal? Oh enggak, saya enggak gagal. Nah itu 1000 percobaan. Nah itu bukan kegagalan, justru itu ada keberhasilan. Keberhasilan saya menemukan cara-cara baru. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya saya bisa buat bola lampu. Karena saya tahu siapa pembuat bola lampu, yaitu saya sendiri. Kayak enggak? Keyakinan terhadap impian, keyakinan terhadap apa yang kita cita-citakan. Karena nggak ada sukses bagi mereka yang tidak yakin dengan masa depan. Orang sukses itu bukan bisa melihat masa depan, tapi mereka yakin dengan masa depan. Siap? Yakin? Yakin bisa menang mobil yuk? Yakin bisa Pajero? Yakin. Rumusnya tahu kan? Tahu. Pengen dapat mobilio, tembusin 2 motor kiri 2 motor kanan. Pengen Pajero 3 mobilio 3 mobilio. Pengen rumah 1 Pajero 1 Pajero. Tapi pastiin jangan dulu nikmatin. Dibawa dulu rumah-rumah baru kita nikmatin. Maksudnya nikmatin di situ apa? Maksudnya jangan dulu kita istilahnya happy dulu. Tapi tembusin dulu yang dibawa supaya apa? Supaya kita nikmatin juga komisi ngalir gitu. Ya. Terus kemudian mohon doanya juga, insya Allah tanggal 13 Oktober ini saya berangkat ke Mekah ya, umroh. Alhamdulillah wasilah bisnis Eko Racing. Mohon doanya dan istilahnya saya berangkat 4 orang sama mitra Kang Rizal, mitranya Pak Ustadz Mumu, sama istri sama mertua. Nah kalau misalkan dulu jangankan umroh ya, almarhum ibu seringkali bilang kapan nak umroh. Saya rasanya kayak gimana gitu. Dan sekarang almarhum ibu udah nggak ada. Gitu. Artinya apa? Di sini benar-benar luar biasa. Mumpung masih orang tua masih ada ya. Ada yang istilahnya orang tuanya masih ada, komplit.
Orang tua komplit ya. Mumpung komplit, karena hidup itu hanya sekali. Mau dicetak seperti apapun terserah kita gitu. Mau istilahnya kita cetak sejarah dengan tinta emas atau misalkan cuma coret-coret doang, terserah kita. Karena hidup ini hidup kita. Tapi ingat, hidup itu hanya satu kali dan tidak akan pernah terulang kembali. Jadi pastikan hidup yang satu kali ini penuh dengan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Karena saya sendiri sering bilang sukses di usia muda itu enak. Kenapa enak? Karena saya sendiri belum tua gitu. Ya. Oke, sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.